أفلا يتدبرون القرآن. Bisa jadi samar lah, seolah-olah ujian. Padahal bab dosa kita yang belum diberesin. Permohonannya seterus-terusan, tapi ketika barangnya gak mau diberesin. Dengan cara pelan-pelan, sukarela, pelan-pelan, atau paksa. Kalau tuh begitu. Ini mumpung ingat lagi saya ceritain. Untuk ada rekaman ini, biar gak lupa lagi. Kalau belum bisa kita yang namanya taubatan nasuha, Allah menyediakan tempat kok yang namanya mantaba wa amila solihah. Barang siapa yang bertobat kembali pada jalan benar, kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahan, Pak Inama ya tubuh ilallahi mataba, itu yang sudah Allah maklum, sudah Allah terima dosa tobatnya, pertobatan. Kalau mungkin yang namanya taubatan nasuha benar-benar kapok gitu, kamu sekali lagi. Kalau yang ini mah mungkin ada kemungkinan kita terpeleset. Nah itu yang bab makanan, pakaian, apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itu mungkin kita terpeleset. Tapi itu disediakan tempat sama Allah. Tadi waman taba wa amila solihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Ya, Pak Ustaz. Sudah itu tempat. Yang paling sering itu sebenarnya dosa kepada diri sendiri sama dosa kepada Gusti Allah. Yang paling sering. Kalau kita kepada orang tua sama kepada sesama hidup, mungkin kita bisa menjaga sekuat tenaga, bisa menjaganya. Walaupun ada terpelesetnya, tapi sekuat tenaga kita perlu ada upayanya berusaha menjaga supaya tidak ketersinggungan, supaya tidak, ya kan, seperti itulah. Nah, yang kepada Gusti Allah ini mulai dari tawala wa tawalau. Satu, yang kedua kadabu. Itu. Dua-duanya sama kualitasnya. Kualitasnya sama. Kandungannya tidak sumatawalau dengan kadabu, kandungannya sama. Kadaba itu akar katanya dabba. Dabba itu mempertahankan sesuatu yang dimiliki. Kadaba itu ketika ada pilihan dari yang dibawa oleh Rasulullah, katakanlah seperti itu. Atau yang nih, lu jangan yang itu lagi, yang ini. Tapi dia masih mempertahankan yang itu. Bukan dusta, bukan hanya dusta secara kata-kata, tapi juga dia ada perbuatan yang dia mempertahankan sesuatu yang dia pertahankan. Prinsip termasuk. Itu kadabu. Tawalau juga sama. Tawalau juga itu ini dikasih hidangan kedua, tapi dia berpaling tetap yang pilihan nafsnya, pilihan egonya. Kalau itu mempertahankan, kalau ini dia memilih yang sesuai egonya, bukan memilih yang sejati. Hampir sama. Coba ada ayatnya nggak? Tawalau. Sama kalau kadabu mah kita sering banyak ayat. Kadabu bi ayatina banyak. Tawalau itu dia akan memilih sesuai egonya.
sama-sama punya kandungan tadabbur, sama-sama punya kandungan berpaling. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wala tawallau anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya sedang kamu mendengar perintah-perintah. Janganlah berpaling. Berpaling itu karena dia pilihan egonya. Di situ udah jelas apa? Iya, berpaling, dan janganlah kamu berpaling darinya. Sebelumnya Orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul. kepada Allah dan Rasul. Tapi dia lebih memilih egonya. Kelihatan kan? Kelihatan. Gua nggak usah ngomongin orangnya lah. Baca Quran makin kelihatan. Makin kelihatan. Jangan, saya ingin menjaga hati ini supaya nggak ada sujon, nggak ada pikiran buruk. Tetapi diperlihatkan terus dengan ayat-ayat Al-Quran. Ciri-ciri orang, ciri-ciri karakter-karakter manusia pada umumnya. Ya termasuk di kita lah. Semakin digali semakin ya Allah, mesti gua blok banget. Jadi ada kandungan-kandungan rahasia yang Allah sematkan di sana supaya kita memahami secara mendalam. Itulah tadabbur. Tadabbur menghayati. Kalau secara tafsir ya kita akan terakumulasi di pengetahuan. Nanti saya bahas apa itu tafakur, apa itu takkilun, apa itu tadabbur, apa itu tawabur, apa belum, enggak, belum. Ini termasuk yang ini, apa itu tadakkur. Tadakkur itu di tengah, zikir itu di tengah, dua di atas, dua di bawah. Tawab itu tobat kan, dan tadabbur itu satu paket. Tafakur dan takkilun, berpikir dan berakal, itu di atas. Tadakur itu di tengah. Kesananya setelah ini diikat oleh tasyakur itu. Tasyakur itu mengikat semuanya, menjadi manunggal, menjadi satu kesatuan yang utuh. Tafakur dan takkilun itu kalau bahasa sederhananya dimulai dari langkahnya nih. Dimulai dari survei dan observasi. Mengumpulkan data dan informasi. Kemudian dicarilah langkah-langkahnya. Nah, itu takkilun, langkah-langkahnya seperti apa. Kalau tadabbur itu di dalamnya nanti ada ulil albab yang berpikir sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan setelah kejadian. Itu tadabbur, di dalamnya ada itu. Kalau tafakur dan takkilun itu langkahnya tadi di awal observasi, survei, dan konfirmasi, dan validasi. Jadi mengumpulkan data dan informasi, terus dipikirkan celah-celahnya,
dicermati, diteliti, itu adanya di atas, satu paket dengan itu. Nah, tadzakur itu menyambungkan yang apa yang diinformasikan, yang telah informasi didapatkan, disambungkan oleh tadzakur. Di sana ada rasa, ada zauk namanya. Zauk. Di dalam tadzakur itu ada zauk, ada sentuhan rasa. Di bawah ada tawab dan tadabur. Kita boleh melihat sejarah, tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Ini kita ini gelas hari ini di depan kita, di depan saya ini gelas. Kita nggak usah berpikiran bagaimana proses pembuatan gelas, nggak usah. Yang kita pikirin bagaimana gelas ini sampai ke hadapan saya. Udah itu cukup itu berpikiran sebelum kejadian, cukup itu aja. Berpikir sebelum kejadian itu diantaranya adalah memikirkan tentang sejarah masa lalu. Sebelum kejadian. Cukup itu. Bagaimana gelas ini bisa sampai ke saya. Gak perlu mikirin gelas ini bagaimana bikinnya, penciptaannya seperti apa. Perlu terlalu jauh. Habis waktu kita, umur kita cuma 60 tahun kurang lebih. Kalau ada bonusnya bisa sampai 90 tahun. Yang penting bagaimana gelas ini sampai ke kita. Terus bagaimana kita saat ini menggunakan gelas. Kemudian bagaimana nantinya gelas. Gitu kan. Itu aja. Seumpama ini gelas ini adalah persoalan, bagaimana persoalan itu bisa sampai ke kita. Gak perlu cara penciptaannya persoalan itu, gak perlu. Nanti akan menyalahkan, nanti ada dengki di sana. Ada hasud di sana kalau lebih jauh ke sana. Yang penting itu aja, sampai ke depan kita ini bagaimana kok bisa sampai ke persoalan ini ke hadapan kita. Terus bagaimana memecahkannya? Bagaimana cara menggunakan gelas? Gitu. Berpikir setelah kejadiannya nanti seumpama beres bagaimana? Seumpama tidak dibereskan bagaimana? Kembali ke sini. Kalau terlalu jauh tentang penciptaan gelas ini, kejauhan, nanti ada dengki, ada iri, ada macam-macam. Akan menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, menyalahkan segala macam. Kalau sampai bagaimana terciptanya gelas. Yang penting bagaimana gelas ini bisa sampai ke kita. Kok bisa? Apa yang menyebabkan bisa sampai ke kita? Itu aja udah cukup. Cukup itu. Ini pesan saya. Nah, ya begitulah. Saya udah alamin juga kalau sampai ke penciptaan itu persoalan bisa sampai ke kita, wah udah macem-macem itu. Oh, si Wasan itu wambu wow, berisik atau kapal Ustaz. Berisik. Nah, ini paling nggak tahu cara memutus. Walaupun sering diajak ke sono. Putus buru-buru. Iya. Ini bisa dosa sesama hidup. Bisa menjadi dosa kepada sesama hidup nantinya. Nggak beras. Kata kuncinya afala. Afala takilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala yatadzakkarun, afala apa satu lagi yang di belakang itu tadabarun, tadabur, afala tawabun apa tawaburun Ustaz? Tawab
wala tawwab. Itu satu paket dibawa sama tadabbur. Satu kategori di sana. Tidur. Oke, lanjut interaktif. Makanan kita sebenarnya udah ada pencegahan di diri kita itu nggak mau nyentuh. Minimal menahan diri untuk tidak memakan itu. Nah, itu nantinya puncaknya kalau kita membuat kita malas bergerak, nah itu ciri makanan yang kita makan ada kandungan yang tidak baik-baik saja. Apalagi di bawah ngaji, di bawah sholat, di bawah zakat, berat. Nah, itu udah ada kandungan apa yang kita makan tidak baik-baik saja. Ade, ini jangan diaku karena persoalan ini ada terpelesetnya kita. Nah, disitulah perlu yang namanya sedekah atau sidik atau musodiko 5 baina yadai, di antara tangan. Baina yadai, nggak jauh-jauh loh apa yang sudah diterima sebetulnya baina yadai. Dan itu akan dirasakan bedanya. Baina yadai, kalau luasnya segini, radius seginilah, sedepa itu segimana. Kalau diputer, kalau dekatnya segini. Atau segini, yang sudah dipeluk. Baina, musodiko, harus dipalidasi. Apa yang kita terima. Itulah yang namanya sedekah. Yang sebenar-benarnya. Atau sidik itu. Yang tadi apa? Infak itu tadi ada levelnya 3. Yang di tengah jangan curang, yang di atas jangan pelit, yang di bawah jangan serakah. Itu tentang diri kita. Kalau kita lagi di atas, jangan pelit. Kalau kita lagi di bawah, jangan serakah. Kalau kita lagi di tengah, jangan curang. Sidik dan infak. Sedekah dan infak. Ustadz, pendapatnya gimana? Sohe. Itu pandai. Baina yadaihi wa anjala taurata wa injil wa furqan. Surat Ali Imran. Coba surat Ali Imran. Ali Imran. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Berarti ayat berapa tadi? Ayat 3. Kalau kita tarik ke diri secara skala kecil, kan kita nggak nerima yang namanya diturunkan Allah tentang Taurat, enggak kan? Berarti itu adalah konotasi simbol. Taurat itu isinya hukum-hukum, Injil itu isinya nasihat-nasihat. Apalagi Taurat, Injil, udah linas baina wal furqan. Gitu ya. Ketika itu Rasulullah kan haknya itu kepada Rasulullah.
Dan Rasulullah itu kan bertugas untuk menyampaikan kepada dada-dadanya manusia itu, supaya sudah sampai ke surat-surat dari Rasulullah kepada kita, dada-dada kita. Bapak itu sering bertanya gitu sebelum ngaji lebih dalam, itu sudah sampaikah surat-surat yang diantarkan oleh Rasulullah ke dada-dada kalian. Secara skala kecil, alaika itu ke diriku. Taurat simbol hukum-hukum, Injil simbol nasihat-nasihat. Sudah datang belum hukum dan nasihat kepada kita, yang nantinya akan membedakan diri kita dengan orang lain. Akan ada pembeda, kontras, bisa mewarnai bahasa. Terus bisa lihat dari dosa sama orang tua. Ini kan baru satu atau emang cuma itu. Susah matinya kan. Cuman satu aja udah berat kok. Jangan ditambahin lagi lah. Gini Pak Ustadz, gambarannya, saya kasih gambaran. Ada yang dia menderita dirasakan oleh pribadinya, tidak melibatkan keluarga. Ada dirinya sehat tapi melibatkan keluarga. Itu hati-hati, itu dosa orang tua itu pada orang tua. Yang pertama, yang saya teliti, cermati dan amati, yang pertama, sekaratnya itu dirasakan oleh dirinya sendiri tanpa melibatkan keluarga. Tetapi melibatkan keluarga itu, keluarga jadi repot. Itu. Tapi dia sehat. Ini yang kedua ini dia sehat. Tetapi akibatnya keluarga yang menderita. Misalnya ada gitu. Itu cara bertobatnya gimana gitu? Langsung kepada orang tua kalau masih hidup. Kalau berarti cuma lebih firly bukan? Enggak, tebus. Apa yang menjadi tanggungan orang tua sebelum meninggal, tebus. Dengan perbuatan kita yang pengakuan. Bagaimana penebusannya? Berbuat baik pada sesama hidup. Atau dia pernah, orang tua kita pernah berhubungan dengan siapa, jalin lagi hubungan kita dengan mengangkat nama baik lagi. Dok, ada lagi Om mau dilurus budi ini di komentarin lagi Pak Ustadz. Pernyataan dosa terhadap diri sendiri itu kan kata Om dilihat dari pakaian dan makanan. Menjaga pakaian. Memang keterangan hadisnya pun seperti itu. Jadi dikisahkan ada seorang laki-laki dalam perjalanan penuh debu, rambutnya kusut, mengangkat tangan berdoa. Nah, itu secara keadaan kan termasuk golongan yang mustajab doanya. Lalu dia berkata, ya Rob, ya Rob. Nah, keterangannya di situ, wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabal. Jadi dalam keadaan seperti itu, tapi pakaiannya haram, malbasuhu haram, masyrabuhu, mat'amuhu, dan apa yang dimakan juga haram. Maka bagaimana mustajab atau dijabah? Itu kaitannya yang tadi tuh saya menghubungkan dengan keterangan hadis lah. Jadi emang kaitannya dengan dua itu, apa yang kita pakai dan apa yang kita makan. Dan yang kedua, dosa terhadap orang tua yang tadi dampaknya ke su'ul khotimah ya sekarat. Itu juga ada keterangannya, isnani yu'ajjiluhumullahu
fid dunya. Ada 2 dosa yang Allah segerakan siksanya di dunia. Al-baghyu wa uququl walidain, zolim dan durhaka kepada kedua orang tua. Yaitu hubungannya lah, Ya. dasar-dasar Penguat. penguat. Jadi ya soheh, saya bilang soheh. Nah, yang tadi yang belum saya tangkap itu yang tadi pakaiannya haram. Kok dia bisa mustajab? Maksudnya gimana? Itu jadi Jangan pertanyaan. dalam perjalanan musafir, kan salah satu doa orang yang dikabulkan doanya oleh Allah diantaranya adalah musafir. Nah ini musafir nih dalam perjalanan, bahkan dikisahkan sampai rambutnya Gimbal. kusut, sampai berdebu lah, sampai dia ngangkat tangan, kan salah satu ijabah doa begitu kan, mengangkat kedua tangan. Bahkan dia mengucap ya Rob, ya Rob. Nah dalam keadaan seperti itu, yang seharusnya mustajab doanya, tapi justru pakaiannya haram dan apa yang dimakan, diminum haram. Pernyataan di situ fa'anna yustajabalahu, gimana mau mustajab kalau pakaian dan makanannya haram. Jadi benar, jadi yang harus kita perhatikan itu apa yang kita pakai dan apa yang kita makan. Penguatnya ada ternyata hadisnya. Jadi ada kondisi di mana segala amal kebaikan kita itu berusaha dituntaskan di dunia. Nah itu yang harus waspada juga. Jangan sampai nanti di akhirat jadi termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang bangkrut. Nah itu harus waspada. Perihal mustajab sampai bahasa nggak ulah di aku tuh sampai ke titik itu. Nggak tahu kalau ada penguatnya atau enggak. Bener-bener lah harus waspada. Jangan sampai ada rasa nyaman. Karena kan memang diajarin untuk tidak berada di zona nyaman tuh ya salah satu efeknya itu supaya enggak kita terlena gitu. Sedetik pun jangan sampai terlena. Ada satu statement di Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran akan mundur ke belakang. Jadi memang begitu, apabila dibacakan Al-Quran kita bukannya maju, bukan tambah yakin, bukan tambah gimana, bukan bertambah keimanan kita, malah kita akan menjadi mundur ke belakang, namanya mundur menjauh gitu. Tapi sebisa mungkin karena kita sudah tahu ayat itu ya kita berusaha untuk terus ingat masa sih gitu. Mestinya ya seharusnya gitu. Nah itu perlu kita cross check terus gitu. Kayak tadi Om Ir menjelaskan, kita nggak tahu nih rokok yang datang ke kita nggak tahu dapatnya hasil dari mana, kita nggak tahu. Tapi kita bisa terus kontrol kan, wah ternyata kok membuat berat gitu kan. Nah, bagian tadi harus selalu dibersihkan itu tadi dengan sholat tobat, dengan munajat, minta pengampunan. Dan satu lagi ya kita kan belajar memerdekakan diri, harus ada perjuangan. Yang mau berangkat dari rumah itu pegel-pegel, rasa nggak enak badan, itu selalu datangnya malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Ya, nggak tahu kenapa gitu, pasti itu. Tapi kalau kita ingat, kalau kita ikutin itu, saya akan terus dijajah sama hal-hal yang begitu. Nah, itu perlu perjuangan untuk memerdekakan diri. Bagaimana kita harus mengatasinya? Kalau enggak ya terus kita dirongrong. Kalau kita ikutin itu, hal itu akan merongrong kita, menjajah kita. Selalu kita belajar, harus punya tempat untuk membuktikan itu. Nah, itulah guru kita sudah menyediakan tempat. Silahkan dipakai. Jadi nggak usah cari tempat yang lain-lain. Nggak perlu babat alas lagi. Udah paling enak lah. Kita tinggal memanfaatkan tempat itu. Silahkan. Pakai arena kita. Makanya saya bilang, belajar ngaji itu nggak usah banyak
banyak lah, bikin pusing, masalah bikin liar kalau kata Pak. Jadi perhatikan saja langkah kita dari rumah ke tempat ngaji ada apa, bagaimana kita menyikapinya, apakah kita hasilnya mau jadi pecundang atau jadi pemenang.